Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Faris Miftahul Hidayat, nomor induk mahasiswa 20515600111019, mahasiswa pendidik prodi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan akhir dari mata kuliah penambangan data kelas A yang diampu oleh Bapak Satrio Hadi Wijoyo. Terus selanjutnya mungkin langsung saja untuk menuju ke materi. Jadi untuk laporan akhir ini saya mengambil judul yaitu perbandingan metode klasifikasi linkage single dan linkage complete terhadap hasil belajar siswa berdasarkan parental level of education dalam hierarchical clustering. Uh, untuk selanjutnya mungkin langsung saja ke dalam pembahasan. Jadi pengelompokan atau clustering itu merupakan proses pemisahan ataupun pemecahan atau bisa disebut dengan segmentasi data ke dalam sejumlah kelompok atau cluster menurut karakteristik tertentu yang diinginkan. Jadi pengelompokan atau clustering ini dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu dengan metode hierarki dan non hierarki. Metode hierarki terbagi menjadi dua metode, yaitu metode aglomeratif dan metode divisif. Metode aglomeratif terbagi menjadi tiga metode, yaitu linkage, metode variance, dan metode centroid. Di mana linkage sendiri itu terdiri dari metode single linkage, complete linkage, dan average linkage. Berikut ini merupakan tahapan dari pengclustering dari clusterisasi data dengan metode hierarki, antara lain yang pertama yaitu kita menentukan seperti jumlah cluster yang ingin dibentuk. Kemudian setiap data dari objek itu dianggap cluster sehingga n itu sama dengan n. Selanjutnya itu menghitung jarak antar cluster, kemudian mencari dua cluster yang mempunyai jarak antar cluster paling minimal dan menggabungkannya. Berarti N sama dengan N-1. Nah, untuk pada keadaan N lebih besar dari K, maka kembali ke langkah 3, yaitu menghitung jarak antar cluster. Untuk tugas akhir mata kuliah penambahan data ini, uh, kebetulan saya akan melakukan perbandingan klasterisasi terhadap data student performance dengan menggunakan dua metode, yaitu single linkage dan complete linkage. Dalam melakukan perhitungan manual menggunakan 5 sampel dari student performance. Jadi berikut ini merupakan sampel yang telah saya gunakan, dan berhubung atribut tingkat pendidikan orang tua itu masih menggunakan atribut nominal, uh, maka ini saya mengubah uh, ke dalam atribut numerik. Seperti yang kita lihat, dapat kita lihat untuk datanya sendiri. Yang selanjutnya mungkin langsung masuk ke dalam metode single linkage. Jadi metode single linkage ini merupakan metode klasifikasi yang didasarkan pada jarak terdekat antar objek. Jadi jika dua objek itu terpisah oleh jarak yang pendek, maka kedua objek tersebut akan digabung menjadi satu klaster. Metode ini juga dimulai dengan menggunakan objek-objek yang memiliki jarak terkecil, matriks proximity D sama dengan buka kurung kurawal D3 tutup kurung kurawal. Jadi objek-objek yang memiliki jarak terkecil itu digabungkan dalam satu cluster. Misal ada U dan V. Jadi dua objek ini yang akan diklusterkan sehingga diperoleh cluster UV8. Jadi jarak terdekat antara kedua cluster UV dan cluster W dapat ditentukan dengan menggunakan rumus UV W sama dengan min buka kurung kurawal D gabungan W DUW, mohon maaf, DUW dan DVW. Nah, untuk selanjutnya mungkin langkah awalnya, jadi kita menentukan jarak setiap cluster sendiri itu uh, menggunakan perhitungan jarak yang menggunakan rumus square Euclidean seperti ini untuk rumusnya, dan akan memperoleh hasil yang seperti ini.
Untuk menentukan jarak objek kemudian itu digabungkan menjadi satu klaster. Pada tabel di atas kan jarak AB memiliki nilai jarak yang paling kecil yakni bernilai 4,24. Maka AB digabungkan menjadi satu klaster kolom dan baris A dan B dihapus dengan kolom baris AB. Dan selanjutnya akan perhatikan jarak sesuai dengan jarak minimum tadi dengan D, AB, dan C min D, AB, C. Jadi gabungan tadi maka memperoleh hasil seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya yang dilakukan hingga seluruh objek bergabung menjadi satu klaster. Jadi tadi itu digabungkan menjadi satu klaster dan akan diperoleh bentuk matriks jarak seperti ini. Jadi untuk pengelompokan dengan metode ini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama A dan B dikelompokkan menjadi satu klaster, A, B, dan E dikelompokkan menjadi satu klaster, A, B, E, dan D dikelompokkan menjadi satu klaster, A, B, E, D, dan C dikelompokkan menjadi satu klaster juga. Jadi untuk penentuan jumlah klaster berdasarkan hasil penentuan jumlah klaster menggunakan analisis histogram yang memotong garis selisih terpanjang, terdapat dua klaster yang terbentuk dengan hasil seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu klasterisasi dengan metode complete linkage. Jadi metode complete ini didasarkan pada objek yang memiliki jarak terjauh. Jadi kalau tadi untuk single linkage itu menggunakan jarak yang terdekat, untuk complete linkage ini menggunakan jarak terjauh. Nah, untuk pengelompokannya sendiri itu dimulai dengan mencari objek yang memiliki jarak yang paling dekat, kemudian objek tersebut digabung menjadi jarak terjauh atau maksimal, sehingga akan dirumuskan seperti ini. Untuk langkah awalnya yaitu sama seperti metode sebelumnya, yaitu kita harus menentukan jarak setiap cluster itu sendiri. Nah, perhitungan itu sendiri sama juga menggunakan rumus square Euclidean tadi. Jadi untuk menentukan jarak terdekat antar objek, kemudian itu digabung menjadi satu klaster, kemudian dilakukan perhitungan jarak yang bukan jarak maksimum. Itu seperti ini tadi. Jadi A dan AB kan itu tadi kan udah dijadikan satu klaster gitu. Jadi A, D, AC itu akan menghasilkan 18,11. Kemudian kalau AB digabungkan dengan D jadi BD dengan hasil 25,01. ABE digabung menjadi AE dan menghasilkan 5. Nah, untuk langkah tersebut itu dilakukan hingga seluruh objek bergabung menjadi satu klaster, sehingga akan diperoleh jarak matriks yaitu ABEC, ya, ABEC 0, ABEC digabung dengan D sama dengan 43,01. Nah, untuk langkah pengelompokannya itu bisa menggunakan metode yang pertama yaitu A dan B dikelompokkan menjadi satu klaster karena memiliki jarak yang paling dekat yaitu 4,2. Kemudian A, B, dan E itu dikelompokkan menjadi satu klaster. A, B, E itu dan C itu dikelompokkan menjadi satu klaster juga. Kemudian yang terakhir yaitu A, B, E, C, dan D itu dikelompokkan menjadi satu klaster sehingga menjadi A, B, E, C, D. Untuk menentukan klaster menggunakan analisis histogram akan menghasilkan hasil seperti berikut ini. Nah, eh, selanjutnya untuk perbandingan dari metode single linkage dan complete linkage sendiri itu eh, pemilihan metode klasifikasi terbaik dilakukan dengan menggunakan perhitungan simpangan baku. Jadi menurut Barak Barabak dan Ari itu sebuah metode pengelompokan yang baik itu mempunyai nilai simpangan baku dalam kelompok SW yang maksimum dan nilai simpangan baku antar SB yang maksimum, sehingga akan dirumuskan S sama dengan SW per SB dikali 100% dengan perhitungan SW sama dengan 1 per K jika SKK sama dengan 1, di mana SK adalah dirumuskan seperti ini, sedangkan perhimpunan SB dirumuskan seperti ini juga. Jadi berdasarkan perhitungan persimpangan baku diperoleh hasil dengan metode single 0,32 dan metode komplit 0,23. Jadi simpangan baku metode komplit memiliki nilai terendah yaitu 0,23 sehingga metode klasifikasi terbaik berdasarkan analisasi data sampel adalah menggunakan metode komplit.
Nah, ini untuk penerapan metode single linkage pada Python. Jadi untuk yang pertama yaitu seperti biasa mengimport dari library-nya NumPy dengan Pandas, kemudian ada Matplotlib, kemudian cp topic cluster hierarchy sshch from escalar cluster import aglomerat. Seperti biasa ini mengimport dari ya, kemudian ini menentukan kira-kira uh, kira-kira um, ya, data yang dipakai itu apa saja, ada gender, disability, parental, dan lunch, test preparation score, smart score, rating score, dan writing score. Nah, kemudian ini perintah untuk mengeprint dari kemudian memanggil dari tadi student uh, jadi benar dari fungsi ini jadi dipanggil lalu dicetak. Kemudian di sini masuk ke dalam array-nya x sama dengan np.array. Jadi tadi dimasukkan ke dalam array, kemudian ini dimasukkan ke dalam aturan tadi p.scatter. Dan ini untuk title-nya data student, dan untuk ini untuk membuat perintah untuk membuat tabelnya, dan kemudian plt.show itu untuk menampilkan tabel itu sendiri. Kemudian kita akan lanjut ke dinogramnya, jadi sk.get x metode dengan single ini dengan kita masih title seperti biasa tadi untuk show. Selanjutnya yaitu untuk akumulasi clustering ini masuk ke dalam fungsinya untuk tadi kemudian dengan linkage single sedikit. Kemudian selanjutnya ini untuk perspektif dari apa namanya dari diagramnya, warna dan lain-lain. Jadi untuk selanjutnya ini untuk hasilnya nanti uh, X label atau ini pada Y label match score. Nah, ini ditampilkan untuk tabelnya tadi, maka akan menghasilkan untuk tenogramnya seperti ini. Kemudian untuk hasil dari itunya tadi untuk kelas representasi single akan menghasilkan seperti ini, kurang lebih sama dengan perhitungan manual tadi. Untuk selanjutnya mungkin beralih ke yang complete linkage. Jadi seperti biasa import library-nya dulu, dan nanti pandas matplotlib, cluster hierarchy, escalon cluster untuk clustering, kemudian mengimport datanya, dan ini memanggil yang bagian dari datanya tadi, uh, cetak dari apa namanya data-data tadi, uh, fungsi data-data tadi. Kemudian ini dimasukkan ke dalam array. Kemudian ini untuk membuat tabelnya atau tabelnya dan itu dinogramnya. Kemudian ini masuk ke dalam, jadi masuk ke dalam algoritmanya. Dia akan menggunakan clustering, cluster sama dengan 3 operator memakai Ecodian tadi, kemudian dengan metode complete. Kemudian ini untuk aturan dari diagramnya, untuk tampilannya, kemudian untuk menampilkan dari tabelnya itu sendiri. Ini cluster pada skor, dan ini untuk menampilkan tadi, sehingga akan diperoleh seperti ini. Nah, untuk simpul untuk selanjutnya yang terakhir itu untuk kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil pembahasan dengan dua metode yaitu linkage single dan linkage complete, itu dapat disimpulkan bahwasannya jika ditinjau dari nilai rasio simpangan S pada database menunjukkan bahwa nilai rasio simpangan baku pada metode complete linkage yaitu 0,2 lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai rasio simpangan baku S pada metode single linkage yaitu uh, 0,32, sehingga metode complete linkage itu merupakan metode paling baik dibandingkan dengan single linkage. Kemudian pada klasteriasi menggunakan single linkage tadi itu menghasilkan seperti tabel di bawah ini. Terdapat cluster yang dibentuk yaitu cluster 1 dan cluster 2 itu yang
Untuk cluster similar multiple communities, penemuan jumlah cluster itu menggunakan histogram yang bentuk garis dengan selisih terpanjang. Sama juga uh, menghasilkan terdapat dua cluster yang terbentuk seperti pada gambar di bawah. Jadi mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurang jelas dalam menjelaskan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.